Jangan. Ini wis natural loh ini. Iya, what's up yo? Kembali lagi bersama MK Surabaya, Bamble Indonesia. Oh iya, jangan lupa Mas, kita ini selalu ditanya lu, kita itu sopo? Oh iya, belum kenalan ya. Iya. Jenengan siapa, Mas? Saya Yudit Jibardian. Saya Sekretaris Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya. Apa? Saya Kevin WL, saya Ketua Bamble Indonesia. Ini dia yang punya akun YouTube-nya. Oh iya. Dia yang ngelola. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang hampir sama tapi agak berbeda dari yang kemarin. Masih tentang corona. Enggak, bukan tentang corona ya, tapi kita bahas soal misa online-nya. Nah, kemarin kan kita pernah ngomong bahwa di Jakarta sudah ada misa online, betul ya? Iya. Nah, terus di Surabaya kan belum ada. Nah, kebetulan besok Pusat Pastoral Keuskupan Surabaya itu mengadakan misa online, ya toh? Misa online lewat YouTube. Besok Minggu jam 8. Minggu tanggal 22 Maret. Iya. Jadi tungguin aja linknya, nanti kita share juga di bawah. Jadi silakan ditunggu. Nah, hari ini kita bahas persiapan apa aja yang dibutuhkan untuk misa online itu. Jadi apa aja yang kamu harus lakukan sebelum misa online atau pas misa online-nya gimana? Ini saya sudah siap. Ini bukan kopi ya, ini broto wali. Kenapa broto wali? Kan ini wajah jamu pahitan tuh. Oh, jamu pahitan. Ini sudah segini karena kami sudah take ke 18 kali. Tadi pertama take itu penuh segini terus. Jadi berkurang ya. Nah, Apa tadi? Tata cara misa online di misa rumah. online. Nah, sumbernya itu dari mana, Mas? Ini ada broadcast kiriman beredar di WA group yang nulis itu Romo Yus. Tulisannya cuma gitu, Yus YUST dari Pusat Pastoral Samadhi. Mungkin di Keuskupan Agung Semarang mungkin ya. Nah, jadi itu yang menjadi tolak ukur kita ya. Beliau menulis 7 poin tentang tata cara misa online. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, persiapkan diri Anda sebaik-baiknya, mandi dan berpakaian yang pantas. Tidak harus sangat formal, tingkat kepantasan ditentukan sendiri. Nah, ini soal mandi. Ini ada orang tuh yang mandi nggak mandi sama aja. Nah itu ya mandi lah. Mandi di sini tuh artinya sebenarnya supaya ada usaha, supaya mau repot, ada effort, ada usaha untuk ya ini mau ibadah kan ya mesti ya meskipun wajahmu tetap sama, mandi nggak mandi tetap sama ya, tapi lakukan sesuatu lah. Iya. Ojo pas tangi turun langsung bisa ngono. Iya. Jadi meskipun wajahmu nggak tertolong, minimal jiwamu tertolong lewat bisa itu. Ya ini kameramennya contoh yang wajah yang nggak tertolong. Tetap harus mandi ya. Berpakaian yang pantas, nggak usah nyewa pakaian adat. Nari-nari. Biasa aja. Sama seperti kalau ke bisa biasa ya. Gereja biasa. Nah, terus yang kedua, lokasi misa online harus di tempat yang pantas. Seperti satu ya, ruang tamu, ruang keluarga atau ruang doa. Tentu jangan di atas kasur atau kamar mandi. Ini beneran tulisannya ini, kami tidak ngarang-ngarang. Ya nanti kita tampilkan juga lah. Itu jangan di atas kasur atau kamar mandi. Oh iya, tentu lokasinya yang punya sinyal wifi kuat di rumah Anda. Nah ini Roman rasanya bisa guyon bisa. Ya kayaknya Romo Yus lagi bercanda. Kita bahas ya yang ini, yang ruang tamu, ruang keluarga atau ruang doa. Ini kayaknya ini kasihan nih yang rumahnya di Perumnas itu minder dia. Kenapa? Karena biasanya tidak ada pemisahan antara ruang keluarga dan ruang tamu, tidak ada. Jadi itu cuma satu ruangan los gitu ya. Itu di situ buat semua aktivitas keluarga. Apalagi sampai punya ruang doa, tidak mungkin biasanya. Ini ya. Nah terus tentu jangan di kasur atau kamar mandi. Kamu Yus, nggak mungkin bisa online
Kamar mandi nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Di semeru ono single bisa online sambil keramas. Boleh. Jangan di atas kasur juga, jangan. Kasur itu adalah pasir hisap, Anda tahu nggak? Anda kalau sudah tidur di kasur itu kayak dihisap. Masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Tempat tidur itu tempat ternyaman di dunia. Jadi jangan di situ. Jadi jangan di kasur dan kamar mandi. Ya. Oke. Terus yang punya yang punya wifi kuat. Kalau perlu ini apa? Jebol wifi tetangga. Pak minta izin mau ibadah. Oh iya. Pasti minta password wifi. Pasti diizinin lah ya. Belum tentu. Nah terus kalau nggak punya wifi apa mas? Ya kuota tuh. Maksudnya ini kuota internet maksudnya. Kuota internet. Kuota internet ya kan itu bentuknya YouTube. Iya. YouTube kan terus pakai HP yang paling bagus di antara keluargamu itu. Ojo sing Xiaomi ojo sing Mito sing cekrek. Ojo sing api. Udah api ngono ya. Kuotane yo full. Terus lancar. Terus sampai pas konsekrasi buffering. Tuhan serta kan sakno, mati kan sakno. Ya. Oke. Selanjutnya. Ketiga, ikuti perayaan Ekaristi secara penuh. Jangan ditinggal-tinggal untuk urusan lain. Jangan ngekum-kumbahan waktu mau misa, jangan godok banyu, masak indomie. Ya wis semua dibereskan dulu, selesai terus misa kayak kita mau ke gereja biasa gitu. Iya. Ojo mepe kumbahan. Musim hujan loh ini. Iya. Bahaya musim hujan. Nanti kamu tambah nyuci mana? Malah mikiri kumbahan. Enggak bisa tambah mikiri kumbahan. Malah mikiri kumbahan sempaku ya opo. Oke, selanjutnya yang keempat. Ikuti tayangan misa online sambil berdoa dengan sungguh-sungguh. Ambil waktu persiapan, ikuti secara penuh, berdoalah pribadi saat upacara penerimaan komuni. Oh ya, jadi ini berdoanya sungguh-sungguh. Jadi jangan mentang-mentang di rumah sendiri, tidak bersama orang lain, terus jadi tidak bersungguh-sungguh. Ya tetap harus fokus, bersungguh-sungguh. Terus datang lebih awal. Kalau di gereja kan kita kan datang lebih awal ya. Yang ideal itu kan datang lebih awal, ojo kemerungsung. Teko pas wayahe bacaan pertama. Iku nang gereja wis ngono misa ndek omah itu tetep ngono ae. Misa nang omah lho sik telat. Kan kebacut ya. Iya. Nang omahmu lho iki wis moro-moro pas nyalakno YouTube lho wis bacaan pertama. Kebacut ya. Disiapkan dengan sungguh-sungguh, ikuti secara penuh. Terus berdoalah pribadi saat upacara penerimaan komuni. Nah, itu gimana, Mas? Ya, itu dimungkinkan kan ada namanya komuni batin. Oh, yang kemarin kita bicarakan. Oh iya, ya di episode kedua itu. Spiritual komunio. Itu nanti ada doanya. Doa untuk penerimaan komuni. Nanti akan disiapkan oleh Mas Wahyu Setiawan namanya. Nah, nanti ya umat tandes. Dia yang nyiapkan doanya itu. Ya, jadi nanti kita tampilkan di sini. Atau nanti ketika streaming, tapi nggak bisa ya Mas. Nanti kita tampilkan di sini aja. Terus yang kelima itu ikut membuat tanda salib saat pembukaan dan berkat penutup. Ya, seperti kebiasaan di gereja ya. Sebenarnya ini sudah aturan baru kalau di gereja itu tanda salib itu cukup dua kali. Waktu Romo mengawali misa. Dan waktu Romo terakhir menutup misa dengan berkat penutup. Sebenarnya cuma 2 kali itu. Kalau yang lama itu kan tradisi lama tuh yang sepanjang misa banyak tanda salib itu kan sekarang mulai diperbarui. Cuman ya umat masih belum banyak yang tahu soal pembaruan yang baru itu. Jadi saat tanda salib cuma ada di depan sama di depan, awal dan di penutup. Jadi tidak perlu tengah-tengah banyak tanda salib, nanti dikira putus-putus kan, itu nanti dikira semari. Oh iya. Tanda salib penting semari enggak. Jadi itu satu kesatuan. Sak paket. Jadi dibuka dan ditutup. Jangan sampai
Iya, salat berkat penutup. Kalau perlu sampai romonya sudah selesai, terus peralakan keluar itu. Nah, tapi kan biasanya ada umat waktu komunius keluar sih. Ya mungkin dia lagi kesusu ya mungkin. Dia lagi yang mentas kembali. Pikiran kembali itu. Oh iya. Tapi ki nang omah dhewe tetep ngono ya. Bacot maneh. Ya sampai kuotamu habis lah. Oke. Terus selanjutnya yang keenam, ikuti Ekaristi sambil duduk saja, tidak perlu berdiri, berlutut dan lain-lainnya. Ya ini maksudnya tidak perlu yang ritual yang duduk, berlutut, berdiri, enggak perlu. Yes. Cukup duduk aja, yes. Itu yang penting hatinya fokus kan. Yang penting hatinya fokus. Sudah rumahmu sempit, berlutut, tambah kena gentong banyu, biasanya pojokan ono galon barang itu. Iya. Wis enggak usah, wis malah ribet. Ini malah dianjurkan duduk saja. Terus yang ketujuh, baik sekali demi suasana sakral, setiap keluarga meletakkan salib dan satu lilin bernyala di atas meja bertaplak putih. Ya, ini termasuk sama seperti yang poin pertama tadi, ada usaha dan niat dari kita untuk menyiapkan supaya pantas perayaan Ekaristi itu. Jadi ada salib, ada lilin nyala, lilin satu aja, lilin biasa, terus meja taplak putih itu artinya ya meja bersih lah kira-kira begitu. Ya supaya ada usahanya dan supaya salibmu itu kamu fokus ya, supaya fokus juga. Supaya salibmu itu ada fungsinya ya. Salib digantung noto karena fungsinya. Malah jangan-jangan kamu lupa kalau punya salib di rumah. Nah, terus juga kan ini akhirnya kita membuat ide untuk misa online ini kan karena kemarin sudah oleh Kuspen Surabaya kan sudah mengeluarkan surat gembala. Oh iya, kemarin ya. Kemarin. Surat gembala itu mengingatkan ke umat kalau mau misa di gereja enggak apa-apa. Waspada, tetap jaga, tapi mau di rumah juga enggak apa-apa. Yeah. Makanya dimungkinkan untuk misa online karena situasi darurat. Nah, terus kalau untuk teman-teman kan boleh nggak teman-teman misa bareng? Teman-teman yang pacaran mungkin atau yang OMK mungkin. Boleh. Oh enggak, ini sebelum itu ini sebenarnya 1 sampai 7 itu sebenarnya bisa dilakukan. Yang paling sulit itu misa online di rumah. Di sebuah kampung yang kecil yang sempit gitu kayak di Noyo sekolahan ini. Sing dalane cuma satu sepeda motor ngono. Terus tanggomu moro-moro mlebu. Nah iku sih guys. Moro-moro dia enggak tahu kita lagi misa online di rumah lagi kusuk. Moro-moro mlebu dok, Bu, nempel sego. Terus ana mituk-tuk, ono bakul mituk-tuk, ono sari roti, ono lontong mie. Maliando. Cegat akhirnya. Itu sebenarnya yang paling sulit tuh di rumah gimana caranya tidak terinterupsi. Tidak diinterupsi oleh gangguan dari luar. Jadi ya enggak tahu, silakan dipikirkan caranya supaya enggak diinterupsi, bisa ditutup kabel omahe jangan di kasur ya tadi ada. Iya, jangan di kasur. Kasurnya dikeluarin lah. Di kursi. Ya supaya tidak diganggu dan tidak diinterupsi. Nah, pasti ada yang ngekos toh pasti. Nah, ini untuk keluarga. Ya, kalau anak pacaran, kos-kosan juga boleh. Boleh ya. Di kos berdua misa online boleh. Asalkan kusuk. Fokus. Dan tidak berlanjut. Tidak berlanjut ya apa Mas? Jangan mentang-mentang lagi di kos berdua terus habis misa lanjut adorasi. Oke, itu aja. Dan sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan tungguin episode selanjutnya dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk materi-materi yang ingin kita diskusikan silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa.